Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين سورة الزخرف. معاشر المسلمين جماعة جمعات أسعدكم الله حياتكم في الدارين آمين. Dari atas mimbar yang mulia ini, kewajiban khatib untuk selalu berwasiat kepada kita semua untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan kewajiban dan menjauhkan dari perbuatan maksiat yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita pada ayat di atas tadi bahwa orang-orang yang semasa hidupnya di dunia saling berteman dan mengasihi, di akhirat kelak mereka berbalik saling memusuhi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi diakibatkan karena begitu dahsyatnya peristiwa-peristiwa hari kiamat dan besarnya ketakutan mereka pada hari itu, sehingga mereka yang saling berteman di dunia tanpa dasar takwa akan saling memusuhi dan membenci satu dengan yang lainnya, karena masing-masing menganggap bahwa bahaya dan kesusahan yang pada saat itu menimpanya berasal dari temannya atau pertemanannya. Berbeda halnya dengan orang yang bertakwa. Pertemanan mereka didasarkan atas ketakwaan dan keikhlasan. Kasih sayang mereka sesama mereka akan senantiasa langgeng sampai akhirat, dan masing-masing dari mereka akan mengambil manfaat dan syafaat dari temannya hingga kehidupan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang berteman atas dasar takwa, mereka saling berwasiat, saling menasihati pada kebaikan, dan saling tolong-menolong dalam setiap hal yang diridhoi oleh Allah. Mereka berkumpul dan berpisah karena ketaatan kepada Allah. Mereka tidak saling tipu dan mengkhianati dalam pertemanan. Mereka disatukan oleh kecintaan kepada Allah, bukan hal-hal yang sifat duniawiyah. Salah satu bukti seseorang mencintai temannya kepada Allah karena Allah adalah apabila temannya berbuat maksiat, maka dengan penuh keikhlasan dan kelembutan hati ia menegur dan melarangnya. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Abdul bin Hamid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah teman-teman kita yang terbaik?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man dzakarakum billahi ru'yatuh wa zadakum fi ilmikum mantiquhu wa dzakarakum bil akhirati amaluh." Teman yang paling baik menurut Rasulullah adalah teman yang apabila kamu melihatnya mengingatkan kalian kepada Allah, ucapannya menambahkan ilmu bagi kalian, dan perbuatannya mengingatkan kalian akan akhirat. Dari golongan seperti itulah hendaknya kita mencari sahabat, sahabat dunia akhirat. Fakta menunjukkan bahwa bergaul dengan orang-orang yang taat dan soleh akan mendorong dan memotivasi kita untuk terus menambah ketaatan, dan berteman dengan para pendosa dan kemaksiatan seringkali dapat menjerumuskan seseorang ke dalam dosa dan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Rawahu Ahmad fi musnadih.
Seseorang cenderung akan mengikuti agama atau perilaku orang yang sering bergaul dengannya. Maka hendaknya setiap orang dari kalian memperhatikan dengan siapa ia harus bergaul. Seorang teman itu dapat menuntun ke jalan yang benar atau dapat menjerumuskan ke jurang kemungkaran. Imam Malik rahimahullah berkata, la tashab fajiran li'alla tata'allam min fujurihi. Janganlah kamu bergaul dengan orang yang fasik, karena engkau tidak akan belajar dari kefasikannya. Teman yang baik adalah teman yang suka menasihati dalam kebaikan. Teman yang baik tidak senang jika temannya, sahabatnya terjatuh dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Pertemanan yang baik dan beruntung adalah teman yang saling menasihati pada kebenaran dan kesabaran. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kalau kita simpulkan, ada 7 jenis pertemanan di dunia ini. Pertama, yaitu jenis ta'arufan, yaitu teman kenal secara kebetulan, seperti bertemu di kereta, di bandara, di kafe-kafe dan lain-lain. Yang kedua, jenis tarikhian, yaitu teman karena faktor sejarah, teman sekampung, teman satu kos atau teman satu alma mater. Yang ketiga, bentuk jenisnya adalah ahamiyah, yaitu teman karena kepentingan, teman bisnis, teman politik dan lain-lain. Dan keempat adalah jenis teman farihan, teman karena satu hobi, hobi motor gede, hobi futsal, hobi mancing dan lain-lain. Yang kelima adalah jenis pertemanan amalan, yaitu teman karena satu profesi, profesi sebagai dokter, sebagai guru, sebagai dosen dan lain-lain. Dan keenam adalah aduan, yaitu teman yang terlihat seperti baik tapi sebenarnya penuh kebencian. Dan yang ketujuh jenis pertemanan, yaitu hubban lil iman, yaitu teman yang suka mengingatkanmu serta mengajakmu selalu ke jalan Allah. Hadirin, dari 7 macam teman ini, dari nomor 1 sampai nomor 6 akan sirna di akhirat, dan yang tersisa hanyalah nomor 7. Namun teman jenis nomor 7 ini selalu dipandang sebelah mata, tidak asik, tidak gaul, sok alim, juga tidak menghasilkan manfaat duniawi. Padahal di akhirat nanti, teman yang jenis nomor 7 inilah yang akan diberi syafaat untuk membantu kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemanan dan persahabatan yang dilandaskan karena Allah. Apabila penghuni surga tidak menemui teman di dunianya, lalu ia akan bertanya kepada Allah, ya Rabbi, kami tidak melihat sahabatku yang sewaktu di dunia salat berjamaah bersamaku di masjid, di majlis taklim selalu bersamaku, puasa bersamaku, berjihad bersamaku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berseru, pergilah ke neraka, lalu carilah dan keluarkanlah sahabatmu yang di hatinya ada iman walaupun hanya sebedar zarrah. Kaum muslimin, semoga Allah bisa mengumpulkan kita di akhirat di dalam surganya Allah atas ridho dan rahmatnya. Dijauhkan kita dari golongan munafik, para penjilat, para pendusta, dan dikumpulkan kita dengan sahabat-sahabat yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi 'ibadik سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين.
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul allam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'i wal jama'at. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.